Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi sruhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Afif Maulana dengan NIM 2108302056, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4 kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori imperialisme budaya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ilmu komunikasi massa. Dikarenakan sebelum kita memahami teori imperialisme budaya, kita harus terlebih dahulu memahami tentang komunikasi massa itu seperti apa sih. Nah, jadi komunikasi massa ini adalah salah satu studi di ilmu komunikasi yang berkaitan dengan halayak ramai. Sebagai cabang dari studi komunikasi massa ini adalah salah satu yang sering dibicarakan di era modern saat ini, ya, karena perannya yang sangat penting dan sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari kita. Nah, dalam komunikasi massa ini ada beberapa saluran seperti media cetak, media elektronik, dan media online. Nah, saluran tersebut sebagai penghubung antara komunikator dengan komunikan secara bersamaan. Ngomongin tentang media komunikasi massa, yang pertama itu adalah media cetak. Kayaknya sih sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Bisa diambil contohnya seperti surat kabar, koran, majalah, dan lain sebagainya. Sebenarnya media cetak ini sangat eksis pada saat dulu ya, karena dulu belum ada media online ataupun elektronik yang tidak secanggih di era saat ini. Jadi media cetak ini sangat pentinglah untuk mencari informasi dan berita-berita lainnya yang akurat tentunya. Nah, yang kedua itu media elektronik. Media elektronik ini adalah media yang dimana kita harus membutuhkan listrik untuk menghidupkannya ataupun bisa menggunakan baterai. Seperti radio dan televisi. Nah, perbedaan radio dan televisi ini, yang pertama, radio hanya bisa mendengarkan suara dan televisi bisa mendengarkan suara, bisa menonton atau melihat gambarnya, ataupun bisa melihat langsung kejadian, kasus dan yang terjadi di lingkungan sekitar kita maupun di negara-negara kita dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini, yang ketiga, yaitu media online teman-teman. Jadi media online ini mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya. Mungkin yang nonton video ini semuanya pasti menggunakan media online. Nah, jadi media online ini adalah media yang paling terupdate ataupun terbaru di era ini. Dari mulai anak-anak sampai orang dewasa pun sekarang mungkin sudah mengenal media online. Jadi media online ini manfaatnya sangat banyak. Selain untuk berkomunikasi, kita pun bisa mencari informasi dan materi-materi kuliah, materi sekolah, dan masih banyak lainnya yang kita tidak temukan di buku. Nah, di media online kita bisa menemukannya dengan mudah untuk mencari ilmu pengetahuan umum dan lain sebagainya. Di Google kita bisa lebih mencari apa yang kita butuhkan. Misalkan ada tugas kuliah ataupun tugas sekolah yang sulit ditemukannya, yang tidak ada di buku, dan di Google ini ada gitu. Jadi media online ini sangat mempermudah masyarakat ataupun halayak. Nah, itulah tadi pengertian dari komunikasi massa. Nah, di dalam komunikasi massa ini saya akan meneliti salah satu teori, yaitu teori imperialisme budaya. Seperti apa penjelasan lebih lanjutnya? Simak terus video ini. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utama yaitu teori imperialisme budaya, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai pengertian teori, pengertian imperialisme, dan pengertian budaya. Yang pertama, pengertian teori.
Secara global, teori dapat diartikan sebagai suatu kerangka konseptual atau penjelasan sistematis yang digunakan untuk menjelaskan fenomena alam, sosial, atau lainnya. Teori adalah hasil dari pemikiran, pengamatan, eksperimen, dan analisis yang mendalam terhadap suatu subjek atau domain tertentu. Yang kedua, pengertian dari imperialisme. Imperialisme secara global dapat diartikan sebagai kebijakan atau praktik suatu negara atau kekuatan yang berusaha untuk memperluas pengaruhnya, kontrol politik, ekonomi, dan budaya terhadap negara-negara atau wilayah-wilayah di seluruh dunia. Imperialisme seringkali melibatkan dominasi dan eksploitasi terhadap negara-negara yang lebih lemah secara politik, ekonomi, atau militer. Selanjutnya yang ketiga, pengertian dari budaya. Budaya dapat diartikan sebagai keseluruhan pola-pola perilaku, nilai, norma, tradisi, bahasa, agama, seni, dan pengetahuan yang dibagikan dan dipraktikkan oleh suatu kelompok manusia yang melintasi batas-batas geografis dan memiliki interaksi melalui proses globalisasi. Budaya merupakan hasil dari interaksi kompleks antara individu-individu, kelompok, dan masyarakat yang membentuk identitas dan cara hidup mereka. Hal ini mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti kepercayaan, sistem nilai, ritual, bahasa, makanan, pakaian, arsitektur, musik, dan tarian. Oke teman-teman, setelah kita tadi sudah membahas satu persatu mengenai apa sih komunikasi massa itu, terus juga kita sudah membahas mengenai pengertian dari teori, pengertian dari imperialisme, pengertian dari budaya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan inti, yaitu teori imperialisme budaya. Nah, di sini ada menurut Edward Said, seorang intelektual Palestina dan Amerika yang dikenal dengan karyanya tentang Orientalisme, mengembangkan teori imperialisme budaya dengan fokus pada hubungan antara kekuasaan politik dan dominasi kolonial dengan representasi dan pengetahuan tentang budaya yang dijajah. Menurut Said, imperialisme budaya melibatkan dominasi pengetahuan, representasi, dan narasi yang dikontrol oleh penjajah untuk memperkuat posisi mereka sebagai penguasa. Terus dalam konteks ini, budaya dianggap sebagai arena pertempuran di mana penjajah mengontrol dan mempengaruhi cara budaya tersebut direpresentasikan dan diinterpretasikan dan dipahami oleh masyarakat jajahan maupun dunia internasional. Penjajah mengembangkan narasi dan klaim tersebut tentang superioritas budaya mereka sendiri. Sementara budaya-budaya yang dijajah seringkali direduksi, diromantisasi, atau dijadikan sebagai objek eksotis. Selanjutnya, salah satu konsep sentral dalam teori Said ini adalah Orientalisme. Ia mendefinisikan Orientalisme sebagai sudut pandang pengetahuan dan representasi yang dibentuk oleh budaya Barat terhadap dunia Timur, khususnya Timur Tengah. Menurutnya, Orientalisme merupakan produk dari imperatif imperial Barat untuk mengontrol, mendominasi, dan memahami wilayah-wilayah jajahan dan budayanya. Intinya, dalam kesimpulannya, teori imperialisme budaya menurut Edward Said mengungkapkan bagaimana kekuasaan politik dan dominasi kolonial juga melibatkan pengendalian dan dominasi terhadap representasi, pengetahuan, dan narasi tentang budaya yang dijajah. Teori ini menekankan pentingnya kritis terhadap orientalisme dan pengetahuan yang dihasilkan oleh kekuasaan dominan, serta menghormati dan menghargai budaya-budaya yang menjadi objek imperialisme budaya. Oke, teori imperialisme budaya itu adalah teori yang berasal dari teori sekaligus bukti awal mengenai peran media dalam membangun nasional. Nah, dalam teori ini berpandangan bahwa media dapat membuat modernisasi atau memperkenalkan budaya-budaya Barat
dengan cara mengorbankan nilai-nilai tradisional dan hilangnya keaslian budaya lokal. Nah, kali ini saya ada contoh cuplikan videonya. Oke teman-teman semua, itu adalah cuplikan video yang pertama, dan masih ada lagi cuplikan video yang kedua. Jangan kemana-mana dan terus tonton video ini, jangan di skip-skip, oke? Oke teman-teman, itu adalah dua video dari salah satu contoh di mana budaya asing masuk ke Indonesia. Itu namanya adalah biasa tarian anak-anak punk ataupun musik-musik keras, namanya mosing. Musik ini adalah tarian yang bersifat dan sebenarnya untuk bersenang-senang saja, tetapi bisa mengakibatkan hal-hal fatal seperti perkelahian, keributan, kecekcokan, dan lain sebagainya. Nah, tapi sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan budaya barat sepenuhnya. Kita adalah orang yang sebenarnya harus mengambil budaya-budaya barat yang bermanfaat untuk kita sendiri. Budaya barat yang harus kita ambil sebagai motivasi ataupun pembelajaran. Masuknya budaya barat ke Indonesia, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu melalui media-media komunikasi massa seperti media online, media cetak, media elektronik, dan media lainnya. Jadi budaya asing ini masuk ke Indonesia melalui televisi, radio, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, kita ambil itu contoh anak punk. Anak punk itu mungkin berpenampilan atau dipandang Indonesia sangat aneh ya. Ya aneh, tapi menurut mereka itu adalah sebuah kebebasan ataupun sebuah ekspresi menggambarkan diri mereka gitu. Nah, kita sebenarnya tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya karena itu adalah pilihan mereka. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain. Selagi budaya asing itu tidak merusak ataupun mengganggu masyarakat yang ada di negeri atau negara Indonesia. Nah, mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya nih teman-teman, agar budaya asing itu tidak berpengaruh buruk di dalam negara kita ini. Nah, jadi untuk mencegah negara Indonesia semakin buruk dengan masuknya budaya-budaya asing seperti yang tadi dicuplikan, sebenarnya kita bisa mengadakan event yang dimana di dalam event itu kita menghadirkan atau menampilkan sebuah tarian tradisional, menampilkan sebuah musik-musik tradisional, permainan tradisional, dan tradisional lainnya. Supaya apa? Supaya hal-hal yang bersifat budaya kita sendiri, hal-hal yang bersifat untuk melestarikan budaya kita sendiri itu tetap lestari gitu. Ataupun kita bisa bersosialisasi langsung. Jadi dengan tujuan agar masyarakat Indonesia tuh mengetahui gitu. Oh, ini tuh tarian topeng asalnya dari ini. Oh, ini tuh tari piring asalnya dari ini. Oh, ini tuh permainan ini asalnya dari ini. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf sekali karena saya masih dalam proses belajar. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.